Good day semuanya, jumpa lagi dengan Nanya Stios. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya konsultasi dengan psikolog. Kenapa saya konsultasi dengan psikolog? Efek chemobrain yang saya alami, saya tuh ngerasa otak saya tuh nggak bekerja 100%. Jadi karena itu saya kadang tuh ngerasa cemas, kadang saya khawatir yang berlebihan gitu ya. Jadi saya dirujuk oleh onkologis saya untuk konsultasi dengan psikolog. Nah, setelah beberapa kali konsultasi, ini saya rangkum saran-saran yang dia berikan ke saya. Mencegah atau mengatasi rasa khawatir yang berlebihan. Ada 5 yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah meditasi. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, worry time atau waktu untuk khawatir. Yang keempat adalah hobi. Yang kelima adalah tidur. Kita bahas satu-satu ya. Nah, meditasi atau berdoa itu diperlukan untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Kita bisa menenangkan pikiran dengan pernapasan. Katanya itu bagus supaya otak itu lebih rileks. Lalu yang kedua adalah olahraga. Olahraga ini fungsinya untuk melancarkan peredaran sistem metabolisme kita di badan kita gitu ya. Jadi hanya efek bagus aja yang akan terjadi di badan kita karena olahraga. Itu kalau bisa sih rutin. Tapi saya belum bisa rutin, jadi saya olahraga cuman beberapa kali seminggu dan dalam waktu yang pendek-pendek. Tapi itu work in progress. Jadi maksudnya saya maunya sih akan lebih rutin lagi ke depannya. Jadi meditasi, lalu olahraga itu work in progress untuk saya. Nah, yang ketiga adalah worry time atau waktu untuk khawatir. Jadi psikolog saya ini menyarankan saya punya waktu untuk khawatir hanya waktu tertentu saja. Jadi misalkan antara jam 5 sampai jam 6 sore, ini misal ya, antara jam 5 sampai 6 sore itu adalah waktu yang saya boleh merasa khawatir tentang ini, khawatir tentang itu, cemas tentang ini, tentang itu. Tapi di luar waktu itu saya nggak boleh. Jadi ini untuk melatih supaya otak gak terlalu berpikir negatif. Jadi diharapkan dengan begitu di waktu-waktu yang lain kita hanya fokus untuk apa yang kita kerjakan, tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir khawatir, tidak berpikir negatif gitu. Nah, di waktu untuk khawatir ini ada 2 yang bisa saya kerjakan. Yang pertama adalah bikin to-do list atau daftar hal-hal yang saya harus kerjakan. Saya harus bikin listnya gitu. Misalkan saya punya 10 kegiatan yang harus saya lakukan. Nah, 10 itu harus saya tulis. Tujuannya supaya otak nggak terlalu berpikir keras untuk mengingat-ingat apa aja ya yang harus dikerjakan nanti. Apa aja ya yang harus dikerjakan besok. Pokoknya semua itu, apa yang saya ingat saya harus kerjakan itu harus tulis. Jadi nanti dengan adanya list ini, misalkan ada 10 ya tadi, 1 udah saya kerjakan langsung dicentang. Berarti itu udah, berarti saya udah gak harus pikirkan lagi. 1 lagi dikerjakan, centang lagi. Jadi tiap kali dikerjakan tuh dicentang. Jadi dengan demikian, pikiran kita tuh gak terlalu sibuk terus gitu setiap waktu. Nah, sebenarnya dalam pekerjaan saya juga melakukan hal yang sama, cuman saya nggak melakukan hal itu untuk personal, untuk kehidupan pribadi saya. Nah, dia bilang, sebaiknya kamu kerjakan. Karena dengan demikian, otakmu tidak akan bekerja terlalu keras untuk mengingat-ingat. Satu lagi yang bisa saya kerjakan di waktu untuk khawatir ini adalah bikin jurnal. Jadi jurnalnya ini maksudnya adalah bikin summary hari itu dari pagi sampai saya tulis itu, apa aja yang saya kerjakan dan bagaimana mood atau perasaan saya waktu itu. Jadi misalkan pagi
hari bangun gitu, bangun rasanya segar, moodnya enak, itu tulis. Lalu nanti setelah itu apa, moodnya apa gitu juga ditulis. Nah, tujuannya adalah untuk melacak, misalkan hari itu kok perasaan saya nggak enak, maksudnya saya ngerasa low mood gitu ya. Kita bisa lihat, ini gara-gara apa ya saya merasa begini, merasa down begini, mungkin karena tadi saya begitu gitu misalkan, mungkin karena saya kurang tidur atau gimana. Jadi untuk kedepannya supaya tidak terjadi seperti itu lagi, saya tahu, oh berarti saya harus cukup tidur supaya tidak merasa low mood besokannya, supaya besokannya merasa lebih segar gitu misalkan. Jadi summary apa yang kita kerjakan selama hari itu dan bagaimana mood kita. Sekarang yang keempat adalah hobi. Jadi kalau misalkan kita kerasa oh kayaknya saya hari ini nggak enak sih, gimana gitu supaya caranya supaya kita lebih enak perasaannya. Jadi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk pikiran kita dengan hobi misalkan hobinya membaca, ya kita membaca, mendengarkan musik atau berkebun gitu. Saya belakangan ini lagi suka berkebun, jadi saya kadang-kadang berkebun atau menggambar. Nah, misalkan menggambar, ini juga disarankan supaya kalau misalkan kita nggak suka dengan gambaran kita, ya nggak apa-apa. Jangan merasa kecewa, karena tujuannya adalah untuk bikin pikiran kita rileks, untuk bikin otak kita lebih rileks gitu. Jadi jangan jadi perfeksionis, nanti malah tambah masalah lagi. Karena yang namanya hobi itu bukan sesuatu yang harus perfect hasilnya. Ini kata psikolog, bukan kata saya. Jadi saya cuman berbagi apa yang dia sampaikan. Saya sendiri agak-agak perfeksionis untuk apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi seperti pada saat saya konsultasi dengan psikolog saya itu, saya cerita. Jadi saya gambar ini saya maunya seperti A misalkan, tapi ternyata yang saya gambar kok jadinya nggak seperti yang saya mau. Jadi saya pikir, gimana sih ini, jadi malah bikin frustrasi. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita harus sadar bahwa ini kan cuma hobi, jadi jangan bikin tambah stres gitu loh. Jadi ya namanya juga hobi, ya kerjakan aja, pokoknya yang penting enjoy gitu. Jadi dengan kita enjoy hobi kita, otak kita akan lebih relax, akan lebih enak gitu. Jadi perasaan kita juga akan lebih bagus, lebih baik. Jadi low moodnya itu akan pelan-pelan terangkat. Saran yang ketiga adalah tidur yang cukup. Tidur bukan sekedar tidur 4 jam misalkan, tapi tidur yang cukup. Orang dewasa biasanya kan 8 jam ya, 7 atau 8 jam gitu. Nah kadang-kadang kalau nggak bisa tidur, lalu apa yang kita lakukan? Nah kalau dia sarannya, ya kalau bisa mungkin meditasi, atau berdoa, atau membaca buku gitu. Baca buku kadang-kadang kan bikin kita ngantuk ya. Jadi pakai lampu kecil gitu, kita baca buku, terus kalau dengan demikian mungkin bisa membantu untuk tidur lagi. Pokoknya supaya badan kita tuh lebih enak. Kalau badan kita enak, otak kita juga jadi lebih enak gitu. Nah, itu tadi dari konsultasi dengan psikolog saya. Setelah beberapa kali konsultasi dengan psikolog saya ini, saya ketemu buku tentang psikologi yang dikarang oleh Dr. Julie Smith. Ini bukunya. Ternyata semua yang dikatakan oleh psikolog saya itu ada di buku ini. Jadi saya baca lebih banyak lagi tentang latar belakang kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya merasa seperti ini. Itu semua ada di buku ini dijelaskan. Kalau misalkan ada yang mau saya bahas tentang buku ini, tolong kasih komen di bawah atau email ke saya. Nanti saya bahas tentang isi buku ini. Lalu satu lagi, untuk journaling dan bikin to-do list saya itu, saya pakai aplikasi browser namanya Notion. Aplikasi ini cocok untuk saya gitu. Saya suka formatnya. Misalkan ada yang
ingin saya bahas juga tentang Notion, kasih komen di bawah ya, atau email ke saya. Begitu. Jadi sharing saya hari ini cukup sekian. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Bye.